Kabaratna Pro 4. Kabaran perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya Dumpi Eja adalah kue khas masyarakat adat Kajang di Bulukumba. Dibuat dari ketan dan gula merah, kue ini wajib hadir dalam pernikahan dan ritual adat. Proses menggoreng
ini dan alhamdulillah kita di hari ini di program obrolan khusus kita Indonesia dan ini salah satu juga yaitu menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab. Kita di topik cerdas finansial di era ekonomi digital. Saya sudah bersama narasumber Bapak Ferdian Aryo Sasongko. Beliau adalah manajer OJK Provinsi Sulsel Sulbar dan alhamdulillah pagi hari ini beliau sudah hadir bersama kita di studio Pro 4 RRI Makassar. Kita menyapa beliau. Selamat pagi Pak Ferdian. Selamat pagi para pendengar setia Pro 4 RRI Makassar. Iya, terima kasih sudah hadir di studio kami siang hari ini dan tentunya kita bicara tentang cerdas finansial di era ekonomi digital. Nah, menurut Pak, mengapa OJK gencar melakukan pengawasan di sektor ini? Silakan Pak. Oke, terima kasih. Ini kayaknya kita melanjutkan diskusi Perbincangan kita ya beberapa waktu lalu ya. 2 minggu lalu Dua mungkin minggu ya, Mbak, lalu ya. betul Ya, ya. ini terima kasih banget nih RRI udah rutin gitu ya ngajak OJK untuk hadir di siang hari ini menemani para pendengar setia RRI. Semoga di kesempatan ini kita bisa sharing banyak hal ya, lebih banyak lagi terkait dengan digitalisasi keuangan. Tadi kalau ditanya kenapa sih OJK itu melakukan pengawasan gitu ya. Mungkin gini Mbak, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan digitalisasi itu kan bisa kita katakan digitalisasi itu menjadi hal yang mutlak gitu ya. Maksudnya kita nggak akan bisa bendung digitalisasi itu niscaya terjadi gitu kan. Iya, betul. Pasti ada. Karena kalau kita nggak mengikuti digitalisasi, kita yang ketinggalan. Ya, mau nggak mau kita harus menerima digitalisasi, tapi supaya digitalisasi itu tidak ke arah yang merugikan, tentunya harus diatur. Nah, disitulah peran OJK untuk mengatur bagaimana digitalisasi di sektor jasa keuangan. Itu khususnya kalau kita bicara terkait dengan sektor-sektor yang ada di bawah pengaturan dan pengawasan OJK gitu ya. Dari sektor perbankan, pembiayaan, dana pensiun, pasar modal gitu ya. Kemudian nanti lebih advance lagi ke keuangan digital, aset kripto gitu segala macamnya. Bursa karbon dan lain sebagainya. Jadi akan banyak instrumennya kalau kita ngomongin digitalisasi. Tapi prinsipnya kenapa OJK mengatur ya supaya lebih banyak memberikan manfaat kepada masyarakat, memberikan batasan-batasan supaya digitalisasi itu tidak merugikan masyarakat. Oke, baik. Nah, Pak Ferdian, banyak masyarakat sih yang masih bingung dengan istilah pinjaman online atau investasi digital. Bagaimana OJK menjawab tantangan terbesar dalam mengedukasi masyarakat terkait hal ini? Silakan Pak. Oke, sebenarnya kalau kita ngomongin pinjaman online ini kan ya sama saja ya. Kita bicara terkait dengan kredit atau pembiayaan, tapi akadnya dilaksanakan secara online gitu ya. Nggak harus lagi kita datang ke kantor, kita tanda tangan di surat atau perjanjian secara fisik gitu. Tapi apapun itu bisa kita lakukan melalui gadget kita gitu ya. Kan sekarang saya yakin nih teman-teman di RRI juga pasti lebih milih ketinggalan dompet kan daripada ketinggalan handphone betul, gitu ya. Betul itu. Ya, termasuk dengan pinjaman online itu sebenarnya kita create untuk tujuan kemudahan. Betul. Ya, karena mungkin ya para pendengar yang domisilinya di Makassar gitu enggak susah untuk mengakses layanan keuangan. Ya, kita jalan 5 menit aja mungkin dapat tuh kantor cabang perbankan atau pembiayaan gitu. Tapi ada saudara-saudara kita yang jauh gitu ya dari kantor perbankan sehingga dalam tanda kutip kesulitan gitu kalau harus mengakses secara fisik dari infrastruktur layanan keuangan. Sehingga di-create lah pinjaman online untuk memudahkan. Nah, cuman yang perlu menjadi catatan adalah enggak sembarangan pinjaman online itu bisa digunakan oleh masyarakat. Ya. Perlu kami pertegas bahwa ada pinjaman online yang atau mungkin kita sebut peer-to-peer lending ya. Itu kan bahasa sesuai ketentuan itu peer-to-peer lending gitu, yang diatur dan diawasi oleh OJK. Jumlahnya ada 96 penyelenggara. Gitu. Ini sebenarnya angka yang mungkin sedikit dan sangat-sangat sedikit kalau kita berbicara jika dibandingkan dengan pinjaman online aplikasi pinjol yang ilegal. Karena di tahun 2025 saja itu sudah lebih dari 1.200 aplikasi yang ditutup.
Ya, yang ditutup itu kan artinya berarti sudah ketahuan ya Mbak ya. Iya. Nah, sedangkan oke lah di luar Ketahuan sana ada apa-apanya gitu ya, yes Pak. betul gitu ya, sudah ketahuan, sudah ditindak, udah diproses sehingga kita bisa tutup itu aplikasi gitu ya. Kita bisa take down itu aplikasi. Tapi kan di luar sana juga masih banyak beredar di Iya. sekitar kita aplikasi-aplikasi pinjaman online yang tidak berizin yang ya istilahnya mengganggu kenyamanan kita dalam bertransaksi gitu. Jadi pinjaman online itu yes ada dan itu diatur dan diawasi oleh OJK, tapi masyarakat perlu tahu bahwa hanya 96 penyelenggara yang punya izin dari OJK. Selebihnya? Selebihnya ilegal. Oh, Jadi hati-hati gitu ya. iya iya iya. Kami sih mungkin nggak dalam konteks untuk melarang pinjol, nggak gitu ya. Karena itu tadi pinjaman online pun ada di masyarakat dengan tujuan untuk membantu. Tapi akan menjadi salah apabila kemudian masyarakat cenderung bersifat konsumtif, Iya. memanfaatkan pinjaman online ini gitu ya. Keluar handphone seri terbaru gitu. Keluar handphone seri terbaru, apalagi teman sebelah mejanya udah pegang handphone terbaru nih gitu ya. Terus pengen punya juga, belum gajian akhirnya kita pakai pinjaman online gitu. Atau untuk hal-hal yang sifatnya konsumtif lainnya gitu. Karena yang perlu kita jaga sih sebenarnya bukan masalah pinjamannya Bu ya, tapi lebih ke bagaimana kita mengatur cash flow kita gitu kan. Keuangan Supaya kita ya, yes Pak betul, Ferdian. supaya nggak besar pasak daripada tiang gitu kan. Iya. Karena di balik kemudahannya gitu ya, pinjaman online itu tentunya akan ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi masyarakat gitu ya. Seperti misalnya kalau kita bicara terkait dengan biaya bunga, let's say biaya bunga lah gitu ya. Oke, iya. Karena itu kan pasti ya namanya pinjaman online resikonya lebih besar daripada mungkin yang pinjaman konvensional yang perbankan dan lain sebagainya. Pasti dia akan membebankan biaya yang lebih tinggi. Oke. Itu jadi masyarakat perlu bijak menyikapi kalau bukan untuk hal-hal yang kebutuhan mendesak, bukan untuk kegiatan yang produktif ya saya kira mungkin dipikir lagi lah ya. Dipikir lagi untuk Iya. mengakses itu gitu. Tapi kalau memang dalam keadaan butuh dana darurat dan ya misalkan let's say kita mohon maaf ya ada kebutuhan karena masuk rumah sakit kecelakaan atau dan sebagainya gitu ya, nasubillah min dalik, kan nggak mungkin kita ajukan pinjaman ke bank dulu ya Mbak ya, 3 hari baru cair kan keburu lewat gitu ya. Iya, di rumah kalau sakit. pay letter juga sama begitu ya Pak. Mohon maaf saya agak potong nih. Kalau pay letter kan sebenarnya lebih memang yang bertujuan ke konsumtif gitu ya. Tapi kan untuk nominalnya ya mungkin tidak terlalu besar. Intinya digunakan untuk memudahkan. Gitu. Tapi tolong sikapi itu dengan bijak gitu ya. Jangan terus kita over consumerism kita keluar gitu ya. Karena sekarang banyak nih orang tuh sebut istilahnya doom spending gitu. Jadi dia benar-benar terpengaruh karena banyak banget ya orang yang mungkin flexing di media sosial gitu ya. Iya, banyak. Atau Mau di sering- YouTube, mau di TikTok. Kan TikTok karena tuh paling digital. banyak tuh iya. Begitu Pak Ferdian. Karena memang tidak dipungkiri lah kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang Yes, ada. betul. Dan itu muncul loh Pak. Dan, Ya, wow. apalagi kan sekarang Banyak banyak sekali. brand-brand yang pakai brand ambassador buat ngeboost penjualan mereka gitu Iyalah, kan. Jadi Pak. kalau kita nggak bisa dalam tanda kutip ya mengendalikan nih ya nafsu kita untuk belanja, sifat konsumerisme kita itu nggak bisa kita kendalikan ya jadinya doom spending tadi gitu. Akhirnya kalau nggak ada penghasilan kan pakainya pinjaman online, pay letter segala macam gitu. Beda kalau memang mungkin sempat rame gitu ya. Kenapa mahasiswa diperbolehkan pakai pinjaman online? Ya memang karena tujuannya untuk melakukan pembayaran kuliah. Kalau misalkan mohon maaf mungkin belum dapat kiriman dari orang tua atau dia belum dapat penghasilan gitu ya, belum pekerjaannya misalkan dia kerja sambilan gitu, kemudian belum gajian harus bayar uang SPP ya silakan dimanfaatkan itu gitu kan. Tapi kan rata-rata, aduh saya jadi kayak anak-anak bicaranya ya. Guling-guling tangan begitu. Maksudnya rata-rata itu kan Pak Ferdian mereka menggunakannya lebih kepada, mohon maaf ada tanda kutip, levelnya ya handphone, jalan-jalan. Tiket konser. Wah, Ya, tidak itulah. dipungkiri itulah Pak Ferdian kan kayak begitu ya. Oke, bagaimana itu Pak Ferdian menyikapi ini? Ini kita agak ke tantangan terbesarnya inilah. Ya itulah makanya saya terima kasih sama RRI Mbak,
Karena kan RRI selalu hadir untuk mengedukasi Alhamdulillah, masyarakat gitu iya. ya. Setidaknya kita punya sedikit awareness bahwa ya memang untuk mengelola keuangan tuh kita nggak boleh terlalu mengedepankan sifat konsumerisme kita gitu kan. Harus diatur lah gitu. Iya. Cicilan berapa, kebutuhan biaya hidup berapa, dana sosial berapa, dan untuk healing, untuk self reward boleh gitu, asal pada porsi yang tepat gitu. Jangan percaya deh sama saya, kebanyakan orang keberatan untuk melakukan pembayaran cicilan dari pinjaman online itu ya karena sebenarnya digunakannya untuk hal yang sifatnya konsumtif gitu, Iya. bukan untuk hal yang produktif. Betul. Karena kalau untuk hal yang produktif saya yakin mereka pasti udah bisa berhitung gitu. Banyak loh Mbak, beberapa pengusaha, mohon maaf nih ya, pengusaha catering yang sifatnya masih rumahan gitu ya, Iya. itu memanfaatkan pinjaman online juga banyak gitu, tapi mereka bisa berhitung dengan catatan dia dapat pesanan berapa box gitu, kebutuhan belanjanya berapa, dia ambil berapa, omsetnya berapa, dia masih bisa berhitung di situ. Oh, begitu. Tapi itu kan nilainya positif ya, Pak. Kalau mau dipikir kalau ya, untuk Pak hal Ferdian. yang produktif, it's okay, nggak masalah. Justru tujuan awalnya sebenarnya lebih ke arah situ, untuk percepatan dana yang produktif, yang sifatnya mungkin perputarannya kan kalau di perbankan mungkin kita cicilan 1 tahun gitu ya, 2 tahun. Tapi kalau di pinjaman online itu kan sifatnya lebih cepat, mungkin 3 bulan, 6 bulan itu udah paling lama gitu kan. Jadi memang untuk perputaran yang cepat. Atau untuk dana darurat tadi gitu. Memang tujuan create awalnya di situ gitu. Iya, oke. Nah, Pak Ferdian, di era digital kita tahulah saat ini yang serba cepat, tadi sempat Pak Ferdian bilang, mengapa penting bagi kita untuk menjadi warga digital yang bijak dan bertanggung jawab. Dalam hal ini adalah menggunakan jasa keuangan sendiri. Seperti apa itu, Pak? Menurut Pak Ferdian? Lebih bijaknya itu karena dengan catatan tadi gitu ya. Kita harus punya batasan sejauh mana kita bisa mengatur kebutuhan kita seperti apa. Karena kalau kita tidak bijak dalam menyikapi penggunaan pinjaman online ini tadi ya akhirnya semua terfasilitasi untuk kebutuhan konsumtif, biar besar pasak daripada tiang itu tadi nanti jadinya gitu kan. Sekarang kita mau kemana sih? Kita mau liburan, let's say kita bilang mau liburan ke Bali lah ya, atau ke Jakarta. Beli tiket, pesan hotel, udah bisa pakai pay later dan segala macamnya gitu ya. Akhirnya saya bisa mikir, ya udahlah saya beli dulu, nanti kalau dapat bonus saya bayar gitu. Ternyata udah diminta-minta ke depannya ada kebutuhan mendesak yang lainnya gitu. Itu kan yang harus kita atur di awal gitu ya. Jadi menabung itu kan bukan dari sisa gitu ya, tapi memang disisihkan di awal gitu. Iya. Kalau untuk hal yang produktif dan untuk hal yang dana darurat sifatnya mendesak dan harus dikeluarkan ya memang silakan gitu ya, kita pun nggak melarang gitu, tapi tolong bijak itu dulu ya, bijaknya itu ya kadang memang ngomongnya gampang sih. Iya, minjamnya juga gampang Pak Ferdian ya, minjamnya gampang nanti, tapi pada saat pelaksanaan putar-putar kepala itu. Dan yang perlu dipahami oleh masyarakat adalah itu tadi ya, tolong it's okay OJK hadir untuk melindungi masyarakat, ya betul, itu amanat undang-undang bahwa OJK harus melindungi masyarakat, melindungi konsumen. Tapi kita juga harus memberikan catatan bahwa konsumen juga harus menjadi konsumen yang cerdas gitu. Artinya tolong lihat, baca dan pahami baik-baik manfaat dan resiko dari produk keuangan yang akan Anda ambil. Gitu. Jangan terus misalkan kita lihat di iklan biayanya murah dan lain sebagainya gitu ya. Tapi kemudian kita nggak notice gitu sebenarnya biayanya berapa sih dan apa saja gitu. Itu kan harus kita baca baik-baik sebelum kita tanda tangan atau akad atau apalah itu menyetujui suatu kontrak, ya itu harus dibaca dan dipahami gitu. Karena Kita biasa begitu Pak, langsung yes aja ya. yes, wah yes. itu harus menjadi suatu kebiasaan yang mulai sekarang perlu kita rubah. Jadi kita harus terbiasa untuk mau membaca dan memahami isi dari setiap pasal dari perjanjian yang akan kita tanda tangani. Bukan berarti wah berarti ini banyak banget dong lembaga jasa keuangan yang maaf ya licik gitu ya, sengaja menjebak konsumen lewat perjanjian. Enggak, bukan seperti itu ya. Kita tetap mengatur mereka itu harus bersikap baik gitu ya, berperilaku baik, tapi setidaknya itu akan menjadi awareness kita dalam hal tidak hanya berhubungan dengan lembaga jasa keuangan, tapi dalam setiap perilaku kita lebih
membaca lagi gitu ya, lebih memahami setiap resiko, setiap manfaat, setiap kewajiban kita itu bisa kita lebih pahami lagi. Oke. Nah, banyak penipuan. Pastinya penipuan finansial lah ini ya, Pak Ferdian, yang terjadi karena kurangnya literasi digital. Nah, menurut Tak, apa saja langkah-langkah praktis yang bisa dilakukan masyarakat untuk meningkatkan literasi digital mereka, terutama terkait keuangan? Nah, itu tadi yang Pak Ferdian bilang, kan ada di ujung jari sekarang. Ya, silakan Pak Ferdian. Oke, ini mungkin kayaknya kalau cuma 1 jam kurang nih. Kalau kita udah masuk ke topik ini sesinya Panjang bisa 2 kayaknya. jam nih. Iya, gitu. iya, Tapi silakan. para pendengar setia RRI, ini yang perlu menjadi catatan juga ya, bahwa Iya. kita masuk ke era digital gitu. Yang artinya penjahat pun juga memanfaatkan digitalisasi gitu. Iya. Jadi kita tetap harus meningkatkan kewaspadaan kita terhadap modus-modus dari kejahatan digital. Dan diawasi oleh OJK itu, Pak. Sebenarnya begini Bu, kalau Iya. OJK itu kan lebih kepada mengedukasi dan kemudian memberikan perlindungan konsumen dalam koridor adanya hal-hal yang tidak sesuai dengan isi kontrak. Oke. Ya itu berarti kan lebih ke perdata gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke penipuan, pidana, ya kami di OJK nggak bisa langsung membantu atau mengawasi itu gitu. Kita cuma bisa memberikan edukasi supaya masyarakat, supaya para pendengar ini lebih waspada. Toh nanti kalau ada penindakan ya kami pasti akan bekerja bersama-sama dengan aparat penegak hukum. Gitu. Tapi saya harap sih kami nggak perlu sampai ke langkah itu gitu ya, Mbak. Ya, saya harap saya nggak perlu sampai ke langkah Tapi itu. pernah ada kasus Pak Ferdian dan kawan-kawan di OJK menangani hal ini? Pengalaman? Oh, kalau dibilang pernah atau enggak, bukan lagi pernah, Mbak. Udah, ya anggaplah setiap minggu itu kami akan selalu dapat laporan seperti itu ya. Makanya saya minta tolong para pendengar ini juga lebih waspada gitu kan. Kita tetap harus lebih aware gitu karena banyak sekali modus. Nah ini tadi kalau kita bicara modus gitu ya, salah satu atau salah dua lah. Salah dua yang paling sering digunakan itu adalah impersonation, meniru gitu ya dari lembaga jasa keuangan yang legal atau dengan modus social engineering. Nah, social engineering itu kan memanfaatkan kondisi psikologis korban. Itulah jagonya penipu gitu. Itulah jagonya penipu. Dia bisa membaca atau mengetahui kondisi psikologis kita gitu ya, memainkan momentumnya sehingga kita menjadi lengah. Nah, mungkin susah deh ya kalau membayangkan gitu. Saya mungkin lebih cerita ke pengalaman gitu. Iya. Jadi para pendengar ini mungkin untuk maksud edukasi gitu ya, saya nggak bermaksud apa-apa tapi lebih ke arah edukasi. Sempat ada nih Mbak, masyarakat datang ke OJK itu dia mengadu tadinya kartu kreditnya yang bobol, tapi prinsipnya gini Mbak ya, kita nggak tahu gimana caranya kartu kredit dia bobol. Tapi kalau Mbak pernah gunakan kartu kredit, transaksi itu kan OTP akan masuk ke handphone. Iya benar. Jarang maksudnya kayak kalau kita pakai kartu kredit jarang sekali itu kayak begitu ya, mohon maaf ya. Tapi terlepas dari manapun itu pada saat itu dia dapat notifikasi SMS ada penggunaan kartu kredit. Ya dia dapat kode OTP, transaksi di toko sekian, nominal sekian. Iya. Karena dia tidak merasa melakukan transaksi, otomatis panik kan, gitu kan. Jelas. Panik dong. Iya. Jadi kan, loh kok saya dapat notifikasi transaksi nih di handphone, padahal kartu kredit ada kok sama saya gitu ya. Nggak saya gunakan untuk apapun itu gitu. Tiba-tiba dia dapat dapat telepon, nomor telepon pribadi, dia angkat, ternyata ini sebenarnya si penipu. Gitu. Ini sebenarnya si penipu itu ya, berusaha menghubungi dia, tapi dia mengaku sebagai petugas bank. Dia mengaku sebagai petugas bank, dia sampaikan, Ibu apakah benar ada transaksi nominal sekian di toko ini gitu ya. Iya. Nah, ibunya kan sudah dalam kondisi yang panik tadi gitu kan. Tiba-tiba dapat notifikasi, dia benar, oh iya Pak betul saya dapat notifikasi, tapi itu bukan transaksi saya. Si penipu ini tadi yang mengaku sebagai petugas bank menawarkan, saya akan bantu batalkan transaksi, tapi tolong saya diikutilah hal-hal yang saya minta atau dipandu gitu. Langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya. Gitu. Akhirnya si ibunya karena dengan kondisi panik, oke ya silakan Pak tolong dibatalkan. Ternyata bukan pembatalan, tapi si pelaku ini justru meminta identitas pribadi gitu. Nama lengkap, nama ibu, tanggal lahir, PIN, nomor kartu dan lain sebagainya. Akhirnya yang bobol bukan cuma kartu kredit ya gitu, tapi rekening tabungannya ikut bobol semua. Masya Allah. Dan itu gak main-main ya Mbak, ratusan juta itu nilainya yang bobol. La ilaha illallah. Jadi sebenarnya kan kalau kita tadi nggak panik ya, kita nggak panik, kita
bisa lebih berpikir tenang gitu kan. Ketika kita dapat notifikasi transaksi itu kan nggak akan berhasil kalau OTP nggak kita Nggak, berikan ya gitu kan. betul. Atau kita langsung tanggap dengan menelpon call center ke bank untuk minta konfirmasi pembatalan dan melakukan pemblokiran kartu atau rekening, itu kan lebih aman gitu ya. Iya. Tapi karena kita tiba-tiba Panik. dalam kondisi yang panik kemudian ada telepon seperti itu, nah itulah social engineering. Oke. Ya. Saya mau tahu juga nih Pak Ferdian, bagaimana mereka itu para penipu bisa tahu bilang ada transaksi ini begitu, pembobolan itu terjadi begitu. Kalau saya lihat ya Mbak, dari kasus itu dia Iya. sengaja melakukan transaksi. Jadi memang dia yang sengaja memancing dengan transaksi itu. Makanya di awal saya tegaskan, saya nggak tahu nomor kartu kreditnya itu bobolnya dari mana. Karena kan bisa aja mungkin, Iya. mohon maaf ya, kita secara Acak tidak ya? sadar, bukan acak, tapi kita secara tidak sadar perilaku kita itu justru menyebarkan informasi pribadi kita. Misalkan contohnya, kita lagi ulang tahun nih, posting gitu kan, Ya. foto ulang tahun. Jadi orang udah tahu, oh tanggal lahirnya ini, usianya sekian gitu ya. Oke, alamat, kadang kita tahu nih kalau kirim paket apa sebagaimananya kan ada alamat kita gitu ya. Oh iya. Terus kadang kita kalau misalkan di Facebook, di medsos gitu ya, mention ke orang selamat ulang tahun ibu, di mention udah tahu nih, oh nama ibunya ini gitu. Jadi kadang ada perilaku kita yang memang secara tidak sadar itu menyebarkan informasi pribadi kita sendiri. Dan itu mereka awasi. Oh ya, mereka pasti akan mengambil momentum itu. Mereka pasti akan melacak dari situ. Jadi kadang kalau penipu-penipu itu cari informasi pribadi paling gampang ya dari medsos. Nomor untuk PIN-nya itu tanggal lahir, bulan maupun tahun begitu, Pak. Betul. Itu paling gampang ditebak soalnya. Tapi itu yang paling diingat cepat ya. Ketahuan dia. Itu yang paling diingat. Itu yang cepat sekali diingat. Oh ya tanggal lahir saya begini. Biasanya tuh ya itu yang menjadi momen saat kita bisa mengingat kartu kita. Waduh, ini yang bahaya nih. Ternyata itu jangan ya begitu ya. Jadi rambu-rambu juga buat kita. Ya, baik Pak Ferdian. Bagaimana sih sebenarnya etika bermedia sosial yang menjunjung nilai kebangsaan kita? Nah mungkin yang bisa kita terapkan dalam berinteraksi dengan layanan jasa keuangan digital misalnya terkait dengan penyebaran informasi yang tidak akurat begitu. Ada kan yang begitu Pak Ferdian? Seperti itu ya biasa. Oke, silakan Pak. Mungkin lebih tepatnya kalau kita lebih bijaknya itu dalam tanda kutip kita memfollow akun-akun media sosial yang jelas-jelas punya kredibilitas lah gitu ya. Misalkan kalau Bapak Ibu menyebarkan informasi yang diupload oleh OJK, nah tolong di follow juga nih media sosial silakan, OJK silakan. Sulselbar ya. Ada Instagram kami itu OJK_Sulselbar. Itu kan informasinya jelas, tidak mungkin menyesatkan ya. Kalau ini Betul, nggak mungkin betul. menyesatkan karena kontennya edukatif, berisi Iya. kegiatan-kegiatan kami itu untuk disebarkan silahkan gitu ya. Tapi kalau kemudian informasinya belum pasti ya saya kira para pendengar tidak perlu ikut menyebarkan gitu ya. Justru ketika para pendengar mendapatkan informasi yang mungkin dirasa agak sedikit mencurigakan gitu ya, atau belum jelas, konfirmasi dulu gitu ya. Kan konfirmasi ke OJK itu kan juga gratis ya, ada biayanya gitu. Kalau informasinya terkait dengan sektor pasar modal, perbankan gitu ya, silakan konfirmasi ke OJK, nggak apa-apa gitu. Setidaknya kalaupun OJK tidak bisa memberikan jawaban langsung karena itu mungkin terkait teknis di masing-masing industri, masing-masing pelaku usaha, ya setidaknya kami akan mengarahkan gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah benar di bank ini terjadi perubahan suku bunga, apakah benar di sekuritas ini ada kebijakan seperti ini, di leasing ini mengeluarkan promo ini gitu, itu kan masing-masing gitu ya. Tapi Dan itu bisa ditanyakan di OJK ya Pak? kalau untuk spesifik teknisnya pasti enggak, tapi setidaknya kita bisa sampaikan ini beneran punya izin enggak gitu ya. Jangan sampai ternyata promo-promo segala macam gitu ya, yang sifatnya kayak menggoda sekali gitu untuk berinvestasi, keuntungannya tinggi gitu. Ternyata ditawarkan oleh entitas yang nggak punya izin. Nah itu yang lebih repot lagi gitu, kenanya 2 kali. Udah menyebarkan informasi bohong gitu ya, salah, entitasnya nggak berizin pula, udah. Ya juga sih. Sengaja konfirmasi dulu gitu ya, ini sumber informasinya terpercaya atau enggak, punya izin atau enggak gitu. Nanti kalau memang ya punya izin ya kan akan dikonfirmasi resmi gitu kan. Apakah akun resmi atau jangan sampai tadi impersonation tadi.
Ya, jadi ada yang berusaha meniru gitu akun media sosial dari misalkan ini saya boleh sebut merek nggak nih? Misalkan ini buat Iya, merek aja gitu iya ya. boleh boleh. Misalkan merek Bank BRI gitu kan. Nah, tapi ternyata sebenarnya itu tulisannya BRL gitu. Karena I kan sama L kan hampir sama ya. Beda-beda tipis tipikal gitu. biasanya. Ya, Oke. jadi dia bikin-bikin akun-akun yang palsu gitu kan, menyerupai gitu dengan profile picture yang bagus gitu kan. Nah, ternyata informasi yang dia sampaikan salah gitu atau berusaha untuk menjebak masyarakat. Nah, itu kan perlu dikonfirmasi dulu. Iya iya. Jangan mudah percaya lah. Karena susah sih kita sekarang gitu ya untuk memastikan Iya. informasi ini benar atau enggak, ya memang harus diklarifikasi, harus dicek gitu ya. Jangan apalagi kalau cuma dari broadcast WA wah atau broadcast Facebook, aduh itu Baru kalau pas dibuka linknya tuh langsung terkonek ke data pribadi biasa langsung yes, begitu. Ada itu Pak juga yang Ferdian seperti ya? itu, ya. Iya. Banyak sih. Iya, biasa Makanya hati-hati. dari grup-grup ya itu menyebarkan, padahal isinya di dalam menjebak itulah. Iya, iya. Ada beberapa kasus yang memang seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut ya. Pak Ferdian, kita jeda dulu karena kita sudah berbincang cukup lama. Kita akan kembali sesaat lagi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Ma, sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma. Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya sayang. Ma, kaos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus. Sini sayang, Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar nggak turun-turun lagi. Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma. Iya ya, bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah. Bersyukurlah dan jadilah kreatif, sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh. Nusantara Siang, Pro 4 RRI Makassar. Baik, kita masih bersama Pak Ferdian di siang hari ini. Beliau adalah asisten direktur dari OJK Provinsi Sulsel Sulbar. Ini tadi sempat ada koreksi. Baik, terima kasih. Dan Pak Ferdian, bicara tadi di belakang layar ini pengalamannya ternyata banyak sekali mengenai penipuan begitu, dan ini juga salah satu faktor yang harus diawasi oleh OJK, dan juga masyarakat perlu mawas diri lah terhadap hal ini. Nah, adakah contoh konkret modus-modus penipuan yang tentunya finansial digital yang paling sering terjadi, dan bagaimana cara mudah untuk mendeteksinya? Ya. Ada nih Pak, banyak sekali pengalaman mungkin. Silakan Pak Ferdian. Kalau kita bicara terkait dengan penipuan sih mungkin lebih ke arah tadi ya, selain social engineering, kemudian impersonation, itu kita akan masuk ke investasi ilegal. Okay. Biasanya ke situ gitu, karena kan tadi disinggung sedikit ya bagaimana investasi di era digital gitu. Karena sekarang kita investasi nggak perlu datang bawa uang ke kantor atau ke bank gitu, tapi cukup lewat handphone, tinggal transfer kita udah bisa berinvestasi. Nah, itu banyak sekali modus-modus penipuan di situ, di mana mereka mengaku sebagai entitas yang memberikan keuntungan, pengelola investasi yang handal, tapi ternyata mereka sebenarnya nggak punya izin.
Nah itu yang perlu diwaspadai gitu. Makanya kita mematok itu prinsip 2L, legal dan logis. Itu adalah pakem utama supaya kita tidak terhindar dari penipuan di era digital. Legal itu artinya dia punya izin. Ya, berarti entitas yang menawarkan produk apapun itu, mau dari pinjaman, investasi gitu ya, itu harus punya izin. Gitu. Nah, kemudian kalau kayak tadi misalkan mengaku sebagai petugas perbankan gimana Pak? Gitu, karena kan perbankan punya izin. Logisnya yang kedua yang kita pakai gitu ya, karena logis ini seperti biasa saya sampaikan ngomongnya gampang tapi menjalaninya susah gitu. Karena kalau kita mau bicara logis, kita harus rutin untuk mengupgrade wawasan kita. Gitu ya. Kita belajar dari beberapa kasus, kita lihat di media sosial itu yang nggak cuma berita artis ya Mbak, tapi kita juga lihat perkembangan sektor jasa keuangan itu seperti apa supaya kita tahu modus-modus terbarunya seperti apa gitu ya. Let's say misalkan kalau kita mau bicara logis, wajar nggak memberikan keuntungan itu sampai dengan 10% tiap bulan gitu. Ketika di era pandemi dan kita berinvestasi di produk kesehatan, ya itu pasti masuk akal. Karena semua orang butuh alat kesehatan, semua orang butuh suplemen vitamin. Tapi kalau kondisi sudah normal seperti ini, apakah itu mungkin gitu ya? Sedangkan kalau kita bicara deposito di perbankan aja mungkin 1 tahun nggak sampai 10% ya, returnnya. Ini tiba-tiba ada yang menawarkan investasi dengan return 1 bulan 10% gitu. Kemudian dia tidak bisa menjelaskan pengelolaan dananya seperti apa, nah itu kan udah jelas nggak logis gitu, jadi bisa kita abaikan gitu ya. Sama seperti yang kasus saya ceritakan tadi gitu kan, kan sebenarnya nggak logis kalau ada pihak perbankan menghubungi melalui nomor pribadi. Gitu. Pasti kan dari nomor telepon resmi kan, kontak center yang resmi kalau orang mau menghubungi gitu. Ya, dan kemudian logis nggak ketika petugas bank itu menanyakan informasi-informasi pribadi gitu, kan nggak mungkin gitu ya. Orang pertama kita buka rekening di bank aja tuh yang kita isi di formulir ya data diri kita gitu, dari alamat, tanggal lahir, nama ibu, PIN juga mereka seharusnya sudah simpan di database mereka gitu kan. Nah itu kan sebenarnya kan nggak logis, makanya kita perlu jaga itu tadi 2L, legal dan logis gitu. Oke. Baik, nah Pak Ferdian, bagaimana OJK memastikan bahwa semua platform jasa keuangan digital yang beroperasi di Sulsel Sulbar aman dan terpercaya? Sedikit koreksi, mungkin kalau OJK sendirian kita nggak mampu, jujur aja ya gitu, karena gini, nah, sebenarnya itu ada pada batasan kewenangan. Karena kalau kewenangannya OJK itu kan mengatur dan mengawasi di sektor perbankan, non bank dan pasar modal gitu ya, kemudian inovasi keuangan digital, aset kripto, koperasi dan lain sebagainya. Jadi kami pasti akan terfokus terhadap sektor tersebut. Nah, kemudian bagaimana apabila ada aplikasi-aplikasi yang ilegal, gitu ya, penanganannya seperti apa? Ini dilakukan bersama-sama dengan 21 kementerian lembaga melalui namanya Satgas Pasti. Satuan Tugas Penanganan Aktivitas Keuangan Ilegal. Jadi nggak cuma OJK, makanya saya disclaimer di awal nih, kalau OJK aja nggak akan bisa. Ya, karena kita kerjasama sama Komdigi, sama kepolisian, ada patroli cyber yang dilaksanakan oleh Komdigi, kepolisian gitu ya, untuk melihat apakah aplikasi-aplikasi website yang beredar di internet itu memang punya izin dari otoritas, nggak cuma dari OJK, dari Bank Indonesia, dari Kementerian Koperasi, Kementerian Perdagangan, itu harus dipastikan punya izin gitu. Kalau bicara mengenai yang namanya OJK tadi memberikan salah satu ya contoh lah mungkin ini Pak, apakah yang namanya kita minjam secara yang tadi ilegal itu, yang kita sudah tahu lah itu ilegal begitu, OJK membantu dalam hal apa tadi, walaupun di awal sudah menjelaskan, mungkin bisa lebih rincinya lagi nih Pak Ferdian. Ini berarti kita udah terlanjur gitu ya. terlanjur dan kita maksudnya terlanjur basah lah begitu. Ini yang mau dipastikan nih OJK bagaimana nih memastikan ini Pak? Ya sebenarnya kalau kami sih lebih ke, kalau penanganan itu sebenarnya lebih ke aparat penegak hukum. Cuman kan pasti seperti yang saya sampaikan tadi,